ini sebenarnya materi minggu lalu di saya ada total 2 pertemuan. Jadi karena minggu lalu itu ada sebenarnya tugas, karena ada beberapa kegiatan. Jadi untuk materi penyampaian 2 materi ini di minggu ini. Untuk yang pertama ini tentang taksonomi tumbuhan tingkat tinggi dan tumbuhan tingkat rendah. Terlebih dahulu, ini aturan perkuliahan dari saya, jadi karena saya hanya masuk 2 pertemuan, jadi perkuliahan saya dilakukan secara online saja. Kemudian sebenarnya toleransi keterlambatannya 5 menit saja ya, tapi karena ada kendala di room-nya, jadi ya sudah, untuk ini nanti kita tentukan setelah ada room yang pasti ya. Kemudian aturan berpakaiannya, jadi ini harapannya semuanya on kamera ya, jadi bisa saya lihat gitu kalau ini memang room ada mahasiswanya, bukan hanya foto-foto yang diam aja gitu ya. Lalu alat komunikasi harap di silent dan diharapkan tidak melakukan kegiatan lain selain perkuliahan pada pagi hari ini, biar fokus ya. Kemudian ini untuk tujuan perkuliahan hari ini, itu untuk mengetahui dan memahami tentang pengertian dan penjelasan sistematika atau taksonomi, kemudian penjelasan juga tentang taksonomi tumbuhan tingkat tinggi dan tumbuhan tingkat rendah. Mungkin di antara kalian kayaknya semua kelas sudah saya kasih tugas ya, ya tentang tumbuhan tingkat tinggi dan tumbuhan tingkat rendah. Jadi setidaknya banyak sedikitnya kalian sudah membaca lah ya, maksudnya taksonomi tumbuhan tingkat tinggi dan tumbuhan tingkat rendah itu yang seperti apa. Jadi sebelumnya kita ketahui dulu apa sih itu taksonomi atau biasanya juga bisa diartikan sebagai sistematika. Ya, taksonomi itu berasal dari kata taksis yang artinya susunan dan nomos yang artinya aturan atau hukum. Jadi kalau dirangkai ini dari bahasa Yunani, kedua kata ini itu berarti kan adalah aturan mengenai suatu susunan gitu ya. Nah, kalau secara harfiahnya, taksonomi itu adalah ilmu pengetahuan yang mencakup identifikasi, tata nama, dan klasifikasi pada satu objek biologi. Jadi semua objek hidup yang ada di dunia ini itu punya sistem taksonomi. Dia punya klasifikasi dan sistem tata namanya, termasuk kita sebagai manusia gitu ya. Spesies kita ada namanya sendiri gitu. Nah, untuk ilmu taksonomi itu secara sederhana sebenarnya telah dikenal dari zaman purbakala. Namanya juga nama lain dari taksonomi tadi kan, kegiatan taksonomi itu kan adalah identifikasi, kemudian kita melakukan tata nama, klasifikasi, dalam artian di sini sebelum kita mengidentifikasi pasti dikelompok-kelompokkan dulu kan, digabung-gabungkan dulu yang yang sama, yang serupa, yang sama karakternya. Nah, kalau di zaman dulu itu mereka sudah mengelompokkan misalnya tumbuhan. Tumbuhan yang khusus digunakan untuk bahan bangunan, tumbuhan yang khusus digunakan untuk bahan pangan. Nah, itu sebenarnya adalah bentuk dari taksonomi, tapi pada saat itu istilah ini belum dikenal. Cuman kegiatan taksonomi itu sudah dilakukan sejak zaman dulu gitu. Kemudian ini ada taksonomi tumbuhan itu bisa juga diartikan sebagai studi dan penelaahan dalam hal variasi tumbuhan, penelitian tentang sebab dan konsekuensi dari variasi dan memanipulasi data-datanya sehingga didapatkan suatu sistem klasifikasi. Jadi akhir dari kegiatan taksonomi ini adalah adanya sistem klasifikasi. Makanya nama lainnya adalah sistematika gitu ya. Nah, di mana kata takson itu diartikan sebagai kesatuan kelompok seperti divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies, dan lain-lain. Jadi biasanya di dalam satu susunan taksonomi atau susunan takson-takson itu ada 7 susunan takson biasanya ya. Ada kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies, terus biasanya terakhiran ada varian. Lalu untuk fase perkembangan taksonomi. Jadi untuk fase perkembangan taksonomi ini ada 3 fase perkembangannya. Jadi yang pertama itu fase eksplorasi dan penemuan, di mana
pada awalnya itu taksonomi itu dilakukan pada fase ini tuh untuk mencari inventarisasi tumbuhan. Jadi kita melakukan eksplorasi terhadap objek biologi yang mau dilakukan eh, klasifikasi atau penggolongan. Jadi pada fase ini biasanya dibuat herbarium yang untuk dapat diteliti lebih lanjut. Ada yang tahu apa itu herbarium? Ada yang tahu nggak ya? Kayaknya kalau dari kelas sebelumnya saya tanya kalian belum pernah ya membuat herbarium ataupun di praktikumnya itu belum ada apa namanya dikenal istilah herbarium. Bentar ya. Jadi kalau herbarium itu berisi tentang bagian-bagian tumbuhan yang mewakili sampel ya. Jadi herbarium itu merupakan sampel suatu tumbuhan yang mewakili seluruh organ dari tumbuhan yang bersangkutan. Jadi misalnya kalian mau mengidentifikasi atau di sini mengetahui taksonomi dari tumbuhan lombok gitu ya. Nah, karena kalau tumbuhan lombok itu kan kecil ya tumbuhannya. Jadi satu bagian tumbuhan utuh itu cuman satu aja itu dikeringkan, kemudian diolah sedemikian rupa, biasanya tuh habis dikeringkan, nanti dia dibungkus di dalam koran, dimasukkan alkohol supaya steril, kemudian dikeringkan lagi kembali, tapi dikeringkannya itu dalam bentuk di dalam dengan cara itu apa ya, seperti isolasi gitu di bagian di dalam suatu bingkai, nah kemudian dikeringkan supaya dia bentuknya itu betul-betul seperti gambar suatu tanaman, tapi sebenarnya itu adalah tumbuhan asli. Jadi itu seperti apa ya, kalau di istilahnya tuh muminya tanaman lah ya, muminya tumbuhan. Jadi simplisianya si sampel tumbuhan yang dikeringkan, tetapi dia sudah ditaruh di dalam bingkai gitu. Bingkai itu maksudnya kayak seperti bingkai foto gitu ya, yang besar seukuran dengan tumbuhannya. Nah, itu tujuannya itu adalah untuk mengetahui supaya dia lebih awet dan untuk mengidentifikasi bagian per bagian tumbuhan tersebut. Jadi kalau misalnya dia udah dikeringkan, kan dia lebih awet tuh, lebih tahan lama, tidak mudah busuk. Kemudian kalau misalnya dia dibentuk seperti ditempel seperti di dalam bingkai seperti itu kan seluruh bagian organ-organ tumbuhan morfologinya itu terlihat gitu. Bentuk daunnya, tulang-tulang daunnya, pinggir ujung-ujung daunnya, tuh bentuk akar batangnya itu semua terlihat gitu. Nah, itu adalah bentuk herbarium. Jadi mungkin kalian bisa googling contoh herbarium gitu ya yang ada di internet. Kemudian fase selanjutnya itu biasanya berupa fase sintesis. Jadi fase ini biasanya dilakukan berdasarkan data morfologi dan anatomi yang dilihat dari herbarium. Jadi setelah eksplorasi, kemudian fase selanjutnya itu adalah fase melihat data morfologi dan anatomi dari herbarium tersebut. Jadi sudah dieksplorasi, dapat herbariumnya diamati gitu. Kemudian fase selanjutnya yang terakhir itu adalah fase penelitian atau penentuan biosistematika. Jadi dilakukan berdasarkan studi populasi tumbuhan, bagaimana proses evolusi populasi tersebut gitu. Jadi dilihat lagi bagaimana tumbuhan ini habitatnya hidupnya di mana dan sebagainya. Jadi kalau kita udah tahu seperti itu, harapannya nanti diperolehlah data identifikasi dan klasifikasi yang akurat seperti itu. Ini adalah fase-fase dari ilmu taksonomi. Nah, yang biasanya dilakukan pada di dalam
Taksonomi ini, itu prosesnya yang pertama adalah identifikasi. Jadi penciri-cirian dulu. Tadi kan ada eksplorasi, kemudian kita identifikasi si herbariumnya ini atau sampel tumbuhan ini masuk ke dalam kira-kira sistem klasifikasi yang mana. Dengan cara kita bandingkan gitu. Kita bandingkan dengan monograf-monograf atau buku-buku standar nasional seperti Materia Medica gitu. Kira-kira dia mendekati ke tumbuhan apa nih gitu. Jadi mulai dari awal, mulai dari kingdomnya, divisinya, kira-kira dia termasuk ke dalam tumbuhan tingkat tinggi atau tumbuhan tingkat rendah, terus kita kira-kira dia termasuk ke dalam tumbuhan berbunga atau tumbuhan berbiji. Nah, seperti itu. Itu kita identifikasi dulu. Identifikasinya caranya dengan membandingkan dengan literatur-literatur standar gitu. Kemudian dilakukan penetapan nama takson. Jadi dilakukan penamaan. Ya, penamaan itu tadi ya saya bilang divisinya apa, kira-kira masuk ke mana. Ordonya masuk ke mana, kelasnya masuk mana, familinya masuk mana, sampai spesies. Lalulah kemudian kita buat klasifikasinya berdasarkan hubungannya. Jadi untuk identifikasi atau determinasi itu adalah pengenalan beberapa ciri tumbuhan seperti bunga, buah, daun, dan batangnya, suatu spesies tumbuhan, dan membandingkannya dengan spesies tumbuhan yang ciri-cirinya telah diketahui. Jadi biasanya untuk proses identifikasi ini mengungkapkan atau menetapkan identitas dari suatu tumbuhan gitu. Jadi untuk prosedur identifikasi untuk tumbuhan baru itu biasanya memerlukan bekal ilmu pengetahuan yang mendalam tentang isi KITT, Kode Internasional Tata Nama Tumbuhan. Jadi kalau untuk tumbuhan baru itu biasanya nanti harus didaftarkan dulu di Kode Internasional Tata Nama Tumbuhan. Nah, untuk identifikasi tumbuhan yang telah dikenal oleh dunia, atau misalnya tumbuhan-tumbuhan umum yang udah kita ketahui sehari-hari, itu memerlukan sarana, antara lain bantuan orang yang melakukan identifikasi, kemudian ada spesimen herbariumnya, lalu ada buku-buku flora dan monografi yang menjadi standar. Biasanya kalau di sini tuh ada Materia Medica dan ada buku-buku flora lainnya. Lalu ada kunci identifikasi dan lembar identifikasi jenis. Ini yang dibutuhkan untuk melakukan determinasi. Kemudian untuk tata nama dan penulisan ilmiah. Jadi kalau untuk tata nama itu adalah aturan pemberian nama tumbuhan di dalam taksa dengan sistem yang telah diatur di dalam International Code of Botanical Nomenclature atau nama lainnya Kode Internasional Tata Nama Tumbuhan. Jadi yang mengatur tentang tata nama atau sistematika atau klasifikasi dari tumbuhan tersebut itu adalah ICBN ini ya atau KITT. Nah, untuk penulisan ilmiah
nama Latin itu sendiri, itu biasanya penulisannya namanya berasal dari bahasa Latin atau bahasa yang diperlakukan sebagai bahasa Latin, tanpa memperhatikan dari bahasa mana atau dari bahasa mana asal tumbuhan tersebut berasal. Jadi tidak menggunakan nama lokal, tetapi menggunakan nama Latin gitu ya. Sehingga dia tujuannya adalah ini, sebagai media untuk komunikasi. Jadi persepsinya sama antara misalnya tumbuhan yang di Indonesia, misalnya kita punya tumbuhan kumis kucing, Orthosipon spicatus. Nah, Orthosipon spicatus ini itu kan nama Latin ya. Tapi kalau nama daerahnya kita bilangnya kumis kucing. Tapi kalau di Eropa sana itu sama Orthosipon spicatus juga, tumbuhannya juga sama, tapi mereka nyebutnya bukan kumis kucing. Kalau di Jerman biasanya disebut atau di Eropa biasanya disebut Javati. Nah, itu adalah perbedaan gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya kan kebayang kalau misalnya kita nyebutnya adalah kumis kucing gitu, walaupun berkomunikasi dengan mereka gitu ya, berbahasa Inggris. Tapi kita bilangnya kumis kucing, sedangkan mereka bilang Javati. Nah, itu kan tidak terjalin komunikasi yang baik gitu. Kita miskomunikasi jadinya. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan bahasa Latin, nama Latin yang berlaku umum di seluruh dunia, itu mereka akan mengerti kalau misalnya kita bilang Orthosipon spicatus, ya di sana juga namanya Orthosipon spicatus. Nah, itulah tujuannya kenapa adanya tata nama penulisan nama Latin gitu untuk suatu tumbuhan. Kemudian untuk menunjukkan identitas tumbuhannya, pastinya kalau untuk nama Latin itu pasti tujuannya adalah supaya tumbuhan itu memiliki identitas. Dan biasanya untuk nama Latin tumbuhan ini tidak ada yang sama ya. Sedangkan kalau misalnya nama daerah itu kan kadang kita nyebutnya Lombok, Lombok, Lombok gitu, semuanya Lombok gitu ya. Padahal variannya berbeda atau misalnya spesiesnya ini ya dia bentuknya Lombok tapi sebenarnya bukan Lombok gitu. Nah, itu kan nama Latinnya ternyata berbeda. Nah, itu menunjukkan si identitas dari si tumbuhan tersebut dan menunjukkan adanya kekerabatan. Jadi kekerabatan ini karena nama Latin ini kan dihasilkan dengan cara menghubung-hubungkan, kemudian mengidentifikasi terlebih dahulu, sehingga nanti diperoleh nama genusnya, nama spesiesnya. Nah, dari situ kita tahu kalau misalnya si Artocarpus cempeden itu satu kerabat dengan Artocarpus heterophyllus misalnya. Cempedak dengan nangka karena dari genus yang sama yaitu Artocarpus, dari famili yang sama yaitu Moraceae. Nah, di situ kita tahu mereka berkerabat, tetapi ternyata pas dilihat tumbuhannya berbeda dan jenisnya berbeda gitu. Nah, ini untuk perbedaan antara nama umum dan nama ilmiah. Jadi kalau nama umum itu dia tidak mengikuti ketentuan yang manapun, jadi berlaku lokal aja gitu di suatu daerah. Sedangkan kalau nama ilmiah itu dia melalui kesepakatan yang tadi ya, internasional yang diatur di dalam ICBN atau KITT tadi. Kemudian dalam bahasa sehari-hari yang bersifat lokal atau setempat kalau untuk nama umum. Kalau nama ilmiah pastinya bahasa yang digunakan adalah bahasa Latin dan sifatnya internasional. Kalau nama umum biasanya hanya dimengerti oleh penduduk setempat, kemudian mudah untuk dilafalkan gitu, karena memang berlakunya lokal gitu ya, kayak kita nyebutnya kumis kucing, sirsak, nangka Belanda. Nah, itu kan kita nyebutnya mudah ya, karena pakai bahasa kita sehari-hari. Tapi kalau nama ilmiah, itu sulit sekali dieja dan dihafalkan gitu. Kadang lidah tuh sampai terbelit-belit gitu buat ngomongnya, misalnya Artocarpus elasticus, itu kalau nggak biasa kan jadinya kayak, aduh gimana gitu ya. Kemudian dia untuk nama Latin itu dengan indikasi yang jelas untuk kategori mana nama itu dimaksudkan. Maksudnya ya, apa tuh namanya, untuk familinya apa, spesies genusnya apa, spesiesnya apa. Nah, itu tuh jelas gitu. Kemudian, kalau untuk nama umum, satu takson dapat mempunyai nama yang berbeda menurut bahasa yang digunakan, dan sering banyak ada sinonimnya. Jadi misalnya aja ya kayak bawang tiwai, kalau di Kalimantan kan banyak nyebutnya bawang Dayak ya. Tapi kalau bawang berlaku umumnya kadang di luar sana di Jawa ada yang bilang bawang tiwai, di Kalimantan juga ada yang bilang bawang tiwai, ada yang bilang bawang Dayak, tapi kalau di Jawa sana banyaknya bilang bawang sabrang. Nah, itu kan banyak ya istilahnya, sinonimnya banyak. Sedangkan kalau nama ilmiahnya ya cuma satu aja. Paling kalaupun ada sinonim dari nama ilmiah, itu juga cuma satu gitu, nggak banyak. Jadi misalnya kayak bawang tiwai, Eleutherin americana. Nama sinonimnya Eleutherin palmifolia gitu. Nah, itu biasanya
tergantung dari siapa pengklasifikasinya gitu. Tapi namanya ya itu aja, di luar negeri juga dikenalnya kalau bawang tiwai atau bawang daik itu Eleutherin americana atau palmifolia. Nah itu, seperti itu. Jadi suatu takson hanya mempunyai satu nama yang benar untuk nama Latin. Itulah kenapa kita harus menggunakan nama Latin untuk mengetahui suatu objek biologi. Nggak cuma tumbuhan ya, tapi ada hewan, ada manusia gitu, bakteri, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem tata nama binomial. Jadi tata nama binomial ini merupakan aturan penamaan baku bagi semua organisme, makhluk hidup, termasuk kita manusia, yang terdiri dari dua kata sistem taksonomi. Jadi sistemnya itu, namanya itu terdiri atas nama genus dan nama spesies. Jadi untuk nama genus dan nama spesies, nama yang dipakai adalah nama baku yang diberikan dalam bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan. Ini ada contohnya di sini ya aturannya. Jadi nama di genus, nama Latin itu terdiri atas dua kata. Ada kata yang mengartikan genus, sebentar ya. Jadi kalau untuk penulisan ilmiah ini ada dua kata, yaitu yang pertama kata genus, yang kedua kata spesies. Nah, untuk kata genusnya, kata yang berarti nama genusnya itu diawali dengan huruf kapital. Tapi kalau kata spesies itu diawali dengan huruf kecil di belakangnya. Untuk nama ilmiah ditulis dengan huruf miring jika penulisannya diketik. Tapi kalau penulisannya dengan tulisan tangan, nama ilmiah diberi garis bawah yang terpisah antara genus dan spesies. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kalian buat laporan, nanti kan itu tulisan tangan ya. Nah, kalau misalnya kalian menulis nama Latin tumbuhan, itu spesiesnya, ini nama genus yang Annona, nama spesies yang Muricata, itu di garis. Tapi garisnya terpisah ya, jangan jadi langsung jadiin satu. Nah, namanya terpisah gitu. Jangan garisnya jangan dijadikan satu, kemudian Lin-nya ini adalah nama penemunya atau nama pencetus nama Latin ini, itu tidak usah digaris. Sedangkan kalau misalnya kalian menggunakan ketikan atau menggunakan komputer gitu ya untuk menulis laporannya, menulis nama Latin, biasanya nanti di tugas akhir atau skripsi yang penelitiannya ke arah bahan alam, itu Annona Muricatanya dikasih miring semua. Tapi tetap perhatikan bahwa yang hurufnya kapital hanya yang paling depan atau genus. Ini Annona, ini genusnya ya. Spesies ini Muricata. Jadi Annona, A-nya aja yang dikasih besar. Muricatanya M-nya nggak usah digedein. Nah, nanti nama pencetusnya yang Lin ini baru L-nya gede lagi. Gitu. Seperti itu. Dan kalau nama pencetus atau Lin ini biasanya ini tidak usah dimiringkan. Jadi tetap diluruskan seperti ini saja, ditegakkan seperti ini aja tulisannya. Jadi ini untuk aturan penulisannya. Jadi nama deskriptor atau pencetus itu dituliskan di bagian belakang, nama spesies dengan huruf tegak atau tanpa garis. Ya, ini maksudnya Lin tadi ya. Kemudian nama ilmiah ditulis lengkap apabila disebutkan pertama kali. Penyebutan selanjutnya cukup dengan mengambil huruf awal nama genus dan diberi titik lalu nama spesies secara lengkap. Jadi ini adalah maksudnya yang poin terakhir ini, kalau misalnya kalian membuat laporan. Jadi misalnya dalam laporan kan ada latar belakang, ada pembahasan. Nah, di dalam pembahasan misalnya, bab, subbab pembahasan gitu. Itu kalian sudah menyebutkan Annona Muricata di awal pertama kali misalnya kata-katanya tumbuhan yang dijadikan sampel praktikum pada hari ini adalah Annona Muricata. Nah, itu lengkap tuh. Pertama kali soalnya dia disebutkan di subbab itu kan, Annona Muricata. Tetapi misalnya selanjutnya nanti tumbuhan ini berasal dari famili ini.
Terus mau disebutkan lagi tumbuhan Annona muricata ini. Nah, itu nanti kalian jangan lagi menyebutkan Annona muricata lengkap, tapi tuh cukup tulis A titik muricata gitu. Nah, itu maksudnya ya. Seperti itu. Ini untuk penulisan, misalnya kalian nanti nulis di laporan, skripsi. Jadi di dalam setiap subbab, itu kalau dia disebutkan pertama kali namanya, nama latinnya, itu ditulis lengkap, tapi misalnya di paragraf-paragraf selanjutnya masih di subbab yang sama, disebutkan kembali nama latinnya, itu cukup yang nama genusnya dikasih titik, baru disebutkan nama spesiesnya. Misalnya A titik muricata gitu. Nah, ini untuk singkatan SP, biasanya spesies atau spek di dalam apa ya, untuk penyebutan hewan itu biasanya ada SP-nya, atau spek untuk penyebutan tumbuhan itu digunakan jika nama spesies tidak dapat atau tidak perlu dijelaskan. Jadi biasanya aloe spesies misalnya itu mungkin saja tumbuhan tersebut tidak teridentifikasi sampai spesiesnya gitu. Jadi cuman sampai genusnya saja. Kemudian cara penamaan kelas. Jadi kalau untuk penamaan kelas itu genus ditambah nae. Kalau ordo ditambah ales, kalau family ditambah eae. Tapi kalau family ini biasanya walaupun ditambah eae, bacanya juga tetap aja gitu ya. Jadi contohnya kalau genus Lycopodi, kelasnya itu Lycopodinae, ordonya Lycopodiales, familinya Lycopodine, gitu ya. Penyebutannya kayak gitu, tapi tulisannya yang family tetap EAE. Sampai sini paham ya untuk aturan penamaan Latin, karena ini dasar dari kalian mempelajari nanti ke depannya tentang bahan alam gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalian ada praktikum bahan alam, kemudian praktikum yang menggunakan sampel tumbuhan, pasti kalian akan diminta untuk menuliskan nama Latin tumbuhannya. Kemudian kalau misalnya ada yang skripsinya nanti penelitiannya bahan alam, pasti mengikuti aturan penulisan tadi ini untuk di dalam skripsinya. Jadi diharapkannya ini diingat dengan baik gitu ya. Bu, tanya Bu. Iya, boleh. Misalkan yang Amuricata tadi itu munculnya di daftar pustaka, Bu. Jadi itu perlu disingkat atau ditulis lengkap lagi? Kalau Amuricatanya di daftar pustaka itu tergantung pustakanya. Jadi kalau di pustakamu itu, di jurnal yang kamu citasi, jurnal yang kamu ambil itu, dia nyebutnya Annona muricata, ya tulis aja sesuai dengan judul di pustaka yang kamu ambil referensinya gitu. Saya kamu ngambil referensi dari jurnal. Nah, kan ada judul jurnalnya tuh, judul penelitiannya apa. Kalau dia menggunakan A muricata, ya udah tulis aja, tulis apa adanya sesuai dengan judul referensi yang kamu ambil. Gitu. Itu soalnya sudah daftar pustaka. Nah, kecuali kalau misalnya kayak latar belakang, kesimpulan dan lain-lain, ya itu tetap kita harus menggunakan pertama kali ditulis lengkap, selanjutnya ditulisnya singkat. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Oke, ini kita lanjutkan kembali. Untuk keanekaragaman dan perkembangan klasifikasi. Jadi, klasifikasi tumbuhan itu apa sih? Jadi, itu adalah pembentukan kelompok-kelompok atau pengelompokan seluruh tumbuhan yang ada di bumi hingga didapat susunan taksonnya secara teratur mengikuti suatu hierarki. Jadi, ini adalah khusus untuk klasifikasi tumbuhan. Untuk sistem klasifikasi itu ada 3 macam, ada alami, buatan, dan filogenetik, yang mungkin nanti kalian akan pelajari minggu depan, kalau tidak salah materinya bersama dengan dosen yang lain. Kalau nggak salah dosennya Pak Barolim. Ini lebih dibahas di sana gitu ya. Ini saya tampilkan sekilas aja. Untuk sistem klasifikasi ini, ada yang dulu itu namanya sistem klasifikasi alami masih. Jadi dicetuskan oleh Theophrastus, di mana didasarkan pada bentuk yang dilihat dengan mata biasa. Jadi dilihat morfologinya aja. Daunnya bentuknya seperti ini, sedangkan daun yang B bentuknya seperti ini. Oh, ini satu kerabat, jadi seperti itu aja gitu.
Karena kan memang zaman dulu banget ya, jadi memang masih sangat sederhana. Nah, Theophrastus ini menggolongkan tumbuhan itu menjadi 4 kelompok, yaitu ada pohon, semak, perdu, dan herba. Jadi itu dilihat dari morfologinya. Sedangkan untuk sistem klasifikasi buatan, itu setahun-tahunnya udah mulai modern, itu dilakukan oleh Carolus Linnaeus, dan memang Bapak ini dikenal sebagai Bapak klasifikasi, dan nama beliau ini seringkali memang banyak ditemukan di beberapa nama Latin tumbuhan, yaitu Linnaeus tadi ya, Lin gitu ya. Nah, itu berasal dari nama beliau ini, Carolus Linnaeus. Dasar yang digunakan untuk mengklasifikasi adalah alat reproduksi seksual dan morfologinya. Jadi tetap melihat lagi bagian-bagian reproduksinya. Misalnya lihat bagian bunganya, tapi lihat morfologinya juga. Jadi sudah lebih banyak gitu yang dilihat. Kemudian sistem klasifikasi ini merupakan penggolongan makhluk hidup berdasarkan pengaruhnya terhadap manusia. Jadi dia kalau yang tadi kan dia golongkan berdasarkan visual aja, oh ini pohon bentuknya, ini yang besar, ini tumbuhan pohon. Kemudian ini yang semak-semak yang menjalar itu tumbuhan semak berarti golongannya itu yang tadi yang alami. Nah, kalau yang buatan ini dia lebih menggolongkannya sebagai tumbuhan beracun atau tumbuhan berkhasiat. Kemudian ada tumbuhan budidaya atau liar. Seperti itu ya kalau untuk sistem klasifikasi buatan. Untuk sistem klasifikasi filogenetik itu dicetuskan oleh Charles Darwin. Jadi pencetus teori evolusi. Jadi ia menyatakan bahwa persamaan struktur tubuh menunjukkan hubungan kekerabatan yang lebih dekat. Jadi dia melihat dari struktur tubuh makhluk hidup tersebut gitu. Kalau struktur tubuhnya bersama nih berarti dia mempunyai hubungan kekerabatan. Nah, struktur tubuh ini kemudian sistem ini pada urutan perkembangan makhluk hidupnya didasarkan pada urutan perkembangan makhluk hidup serta mengetahui hubungan kekerabatan antara satu dengan yang lain. Jadi dia lebih kepada melihat perkembangan makhluk hidup tersebut atau bagaimana evolusinya, kemudian mengetahui hubungan kekerabatan antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini untuk sistem ini nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya dengan dosen yang berbeda ya, khusus untuk sistem klasifikasi. Kemudian ini untuk tingkatan taksonomi. Jadi tingkatan taksonomi itu yang umum ada kingdom atau kerajaan, kemudian ada filum atau divisi kalau misalnya tumbuhan. Filum itu biasanya untuk hewan. Klasis itu kelas, ada ordo atau bangsa, famili, suku, genus, marga, dan ada spesies atau jenis. Biasanya di bawah spesies ini ada varian namanya. Varietas, biasanya ada var gitu. Nah, untuk sistem klasifikasi itu macam-macam ya. Tapi kita di sini yang sudah umum itu adalah sistem klasifikasi 5 kingdom yang berlaku umum. Jadi sebelumnya ada sistem klasifikasi hanya 2 kingdom yang terdiri dari tumbuhan dan hewan, plantae dan animalia. Jadi kelompok tumbuhan ini cuma memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa, di mana kalau untuk tumbuhan itu memiliki klorofil untuk membuat makanannya sendiri, tidak dapat bergerak dan berpindah tempat. Sedangkan kalau untuk ciri hewan di sini itu dia tidak memiliki dinding sel, sehingga tidak dapat membuat makanannya sendiri dan dapat bergerak serta berpindah tempat. Itu perbedaan kedua kingdom ini. Sedangkan kalau untuk sistem kingdom, 3 kingdom itu ada tumbuhan, ada hewan, dan ada jamur di sini. Jadi kenapa ada 3 kingdom, ternyata seiring dengan perkembangannya ditemukan lagi tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil. Sehingga dia tidak dapat membuat makanannya sendiri, yaitu contohnya adalah jamur. Kemudian seiring berkembang zaman ditemukan lagi ada 4 kingdom ternyata. Nah, ini tuh jadi sistem ini tuh berkembang seiring perkembangan zaman ya. Jadi awalnya tadi cuma 2 kingdom aja nih yang kita ketahui, ternyata jadinya 3, ternyata sekarang 4 gitu. Dan akhirnya 5 gitu. Nah, ini 4 ini karena adanya bakteri. Kenapa jadi muncul? Karena ternyata ada pengelompokan berdasarkan ternyata ada makhluk hidup ada yang mempunyai membran inti, ada yang tidak memiliki membran inti. Jadi ada yang berupa selnya, ada sel eukariotik, ada yang selnya prokariotik gitu. Salah satunya di sini ada bakteri. Makanya dibedakan lagi, oh ternyata
dari sel yang berbeda ini ada muncul kingdom baru, yaitu Monera atau bakteri. Nah, selanjutnya barulah dicetuskan oleh Robert H. Whittaker ada sistem 5 kingdom yang dianut sampai saat ini. Di sini kalau untuk heterotrof ini tidak dapat membuat makanannya sendiri ya. Jadi kalian bisa lihat ciri-ciri utamanya. Di sini yang berbeda dari selnya hanya Monera atau bakteri, yaitu prokaryotik. Yang tadi yang tidak memiliki membran inti untuk selnya. Ukurannya berukuran unik, sangat kecil, kemudian dia uniselular. Sedangkan untuk Plantae Animalia Fungi Protista itu punya juga karakternya masing-masing. Makanya dia dibedakan menjadi kingdom yang berbeda. Lalu ini ada manfaat klasifikasi. Jadi manfaatnya adalah menyederhanakan objek studi makhluk hidup yang sangat beraneka ragam sehingga mudah untuk dipelajari. Jadi lebih sederhana gitu ya. Kemudian kita mengelompokkan makhluk hidup itu untuk menghasilkan kelompok-kelompok takson sehingga dia lebih sederhana. Kemudian persamaan dan perbedaan ciri suatu makhluk hidup itu akan menentukan jenjang takson dan juga kekerabatannya. Jadi dari klasifikasi ini kita bisa mengetahui kekerabatan antara satu tumbuhan dengan tumbuhan yang lain. Gitu. Kemudian jenjang takson menunjukkan bahwa setiap kelompok kecil makhluk hidup dengan kesamaan ciri tertentu itu membentuk kelompok hidup yang lebih besar. Karena di sini kita khusus membahas tentang taksonomi tumbuhan, yaitu tingkat tinggi dan tingkat rendah, ini adalah ciri dari kingdom Plantae. Jadi untuk ciri umumnya itu merupakan organisme eukariot, multiseluler, mempunyai dinding sel yang tersusun atas selulosa, mempunyai klorofil A dan B yang digunakan untuk fotosintesis. Jadi ciri khas Plantae ini adalah dia bisa mempunyai kemampuan berfotosintesis. Kemudian dia mampu menyimpan karbohidrat berupa zat tepung, makanya dia dikatakan bisa membuat makanannya sendiri. Embrionya dilindungi oleh jaringan tumbuhan parenteral. Nah, ini berdasarkan struktur tubuhnya, itu kingdom Plantae itu bisa dilihat dari habitus tumbuhnya, ada tumbuhan tegak menjalar, kemudian dari struktur organ tubuhnya, dia terdiri atas akar, batang, dan daun, kemudian untuk tipe ikatan pembuluh ada yang konsentris, ada kolateral, ada keberadaan jaringan pengangkut, kedudukan bentuk, ukuran, dan tulang daunnya, serta alat reproduksi dan cara reproduksi. Ini untuk struktur-struktur tubuh dari kingdom Plantae. Nah, kalau untuk berdasarkan alat perkembangbiakannya, kingdom ini dibagi menjadi dua, yaitu ada tumbuhan berbiji dan ada tumbuhan berspora. Nah, kalau berbiji ini biasanya dikenal sebagai tumbuhan tingkat tinggi. Biasanya umumnya untuk tumbuhan tingkat tinggi ini sudah bisa dibedakan dengan jelas antara bentuk, batang, akar, dan daunnya. Sedangkan kalau untuk tumbuhan tingkat rendah, umumnya itu belum bisa dibedakan antara bentuk, batang, dan akarnya. Bentuk batang, daun, dan akarnya, tetapi ada memang tumbuhan tingkat rendah yang kelasnya lebih tinggi itu sudah bisa dibedakan gitu ya. Contohnya tumbuhan paku. Mungkin sudah dibahas dengan Ibu Vika kemarin ya untuk tumbuhan paku. Kalau tidak salah. Kalau nggak Bryophyta, Pteridophyta gitu. Nah, ini untuk tumbuhan tingkat rendah, divisi-divisinya ada Schizophyta, ada Talophyta, ada Bryophyta, dan ada Pteridophyta. Nah, ini untuk cirinya masing-masing. Schizophyta itu tumbuhan belah karena dia berkembang biak dengan cara membelah diri. Tubuhnya terdiri dari satu sel, di mana protoplas belum terdiferensiasi dengan jelas sehingga inti sel dan plastidanya belum jelas. Jadi dia terdiri atas kelas bakteri khusus untuk Schizomycetes, termasuk ke dalam tumbuhan belah, dan untuk kelas ganggang biru atau ganggang belah, yaitu Cyanophyceae. Jadi sebenarnya untuk kelas ganggang ini juga ada di alga atau tumbuhan Talophyta atau tumbuhan talus. Ini seperti ini ya. Yang untuk tumbuhan talus itu dia merupakan tumbuhan yang struktur tubuhnya masih belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Jadi bersifatnya itu adalah eukariotik. Hidupnya ada dua, ada yang dia melayang-layang, ada pula yang hidupnya di dasar air atau bentuknya bentik gitu ya. Habitatnya ini di daerah di air dan di daerah yang lembab. Jadi air tawar, laut maupun daerah yang lembab. Reproduksinya dilakukan secara seksual dan atau juga aseksual. Ini contoh dari tumbuhan Talophyta atau tumbuhan talus. Untuk Bryophyta atau tumbuhan lumut,
itu dia berwarna hijau karena mempunyai sel-sel dengan plastida yang menghasilkan klorofil. Sifatnya itu autotrof. Jadi dia sifatnya untuk si Bryophyta ini ya, dia bisa membuat makanannya sendiri. Terus merupakan tumbuhan peralihan antara tumbuhan lumut berkormus dan bertalus. Jadi peralihan dari tumbuhan bertalus gitu. Dapat beradaptasi dengan untuk tumbuh di tanah. Belum mempunyai jaringan pengangkut dan dia sudah memiliki dinding sel yang terdiri dari selulosa untuk Bryophyta. Kemudian kelas terakhir dari divisi terakhir dari tumbuhan tingkat rendah itu adalah Pteridophyta yang memang sudah bisa dibedakan antara bagian akar, batang, dan daunnya. Jadi dia termasuk kelompok tumbuhan berklorofil yang hidupnya saprofit dan epifit. Kemudian tumbuhan ini tersebar di seluruh bagian dunia, kecuali daerah yang bersalju abadi dan daerah kering atau gurun. Jadi dia cenderung tidak tahan dengan kondisi air yang terbatas. Contohnya seperti daerah yang kering banget gitu ya, sama daerah bersalju itu kan kondisi airnya kan beku ya. Jadi memang terbatas seperti itu. Kemudian tumbuhan paku ini menyukai tempat yang lembab, lalu akarnya serabut berupa rizoma dengan ujung akarnya dilindungi oleh kaliptra. Selanjutnya ini untuk tumbuhan tingkat tinggi, itu dibedakan menjadi beberapa divisi, yaitu ada spermatophyta atau tumbuhan berbiji, ada angiospermae dan gymnospermae, kemudian anthophyta atau magnoliophyta itu tumbuhan berbunga. Jadi ada dua pembagian divisi dari tumbuhan tingkat tinggi, ada spermatophyta dan ada magnoliophyta. Di mana untuk spermatophyta terdiri lagi menjadi angiospermae dan gymnosperma. Ini adalah perbedaan keduanya. Jadi untuk ciri-cirinya nanti kalian bisa baca sendiri. Ini untuk ciri keduanya dengan tumbuhan berbiji terbuka dengan tumbuhan berbiji tertutup. Hal yang tertutup pastinya bakal bijinya tidak tampak gitu. Karena dia terbungkus di dalam suatu badan yang berasal dari daun buah yaitu putik. Sedangkan kalau yang gymnospermae itu bakal bijinya terletak pada daun buah. Jadi dia terlihat gitu, terbuka gitu. Kalau gymnospermae itu dia belum mempunyai bunga sejati. Tapi kalau angiospermae dia sudah mempunyai bunga yang sesungguhnya. Nah, ini untuk ordo dan kelas dari gymnospermae itu ada ordo-ordonya, ada Cicadales, ada Ginkgoales, Coniferales, ada Genetales dengan penjelasannya masing-masing. Kemudian kelas dari Gymnospermae, kalau untuk kelas-kelasnya itu ada Cicadinae, jadi termasuk dalam ordo Cicadales, Coniferanae, Coniferinae itu dari Coniferales, dan ada Genetinae itu dari Genetales, gitu ya ordonya. Ini contoh tumbuhannya. Kemudian untuk tumbuhan berbiji tertutup itu terbagi ke dalam beberapa kelas, yaitu ada Liliopsida dan ada Magnoliopsida. Ada monokotil dan ada dikotil, ada tumbuhan berbiji berkeping satu, ada yang berkeping dua gitu. Yang berkeping satu monokotil, berkeping dua dikotil. Kotiledonnya setiap biji itu ada 2 buah, yang monokotil kotiledonnya terdapat 1 buah. Untuk akarnya monokotil serabut, kalau dikotil tunggang. Kemudian kalau dikotil itu biasanya tumbuhannya berkambium untuk akar dan batangnya, jadi tumbuhannya lebih besar ukurannya. Sedangkan kalau tumbuhan monokotil itu tumbuhannya itu yang batangnya lebih lemah, lebih lunak gitu, karena dia tidak berkambium dan biasanya batangnya kecil. Kemudian susunan tulang daun sejajar atau melengkung, sedangkan dikotil dia menyirip atau menjari. Lalu ini bisa dibaca lagi kembali.
di bawah-bawahnya untuk bagian bunga-bunganya. Kemudian ini ada tumbuhan berbunga untuk Anthophyta atau Spermatophyta tadi itu merupakan golongan terbesar tumbuhan. Sesuai dengan namanya, tumbuhan berbunga itu dia mempunyai organ reproduksinya berupa organ bunga. Jadi bunga itu sebenarnya modifikasi daun dan batang untuk mendukung sistem pembuahan tertutup. Jadi kalau untuk tumbuhan berbunga ini dia tergolong ke dalam Angiospermae. Jadi merupakan sistem tumbuhan berbiji tertutup. Ya, ini sekian untuk yang taksonomi tumbuhan tingkat tinggi dan tumbuhan tingkat rendah. Kita lanjut karena ini waktunya tinggal berapa menit lagi. Kita lanjut ke